semua lagi dengerin podcast Malam Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan semoga semuanya sehat-sehat aja. Dan gak tahu sih, Covid udah mau hilang. Gila ya, sepanik itu 2 tahun itu. Tapi terus ya udah gitu, bless, gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba memang Pak Luhut, kenapa gak Pak Luhut aja jadi presiden anjing? Tiba-tiba jadi acara politik. Kemarin dia lagi kena banyak sindiran gara-gara dia bilang ada 101 juta tanda tangan yang mendukung 3 periode atau pemilu ditunda gitu. Terus disindir, coba buka mana 101 juta, nggak bisa, itu namanya bongkar big data anjing. Mau jadi apa? Tapi menurut gua kalau ini sampai 3 periode sih, buat gua yang pada saat itu 14 tahun berumur 98 berumur 14 tahun, berarti pemilihan presiden langsung itu cuma bertahan 1 periode doang, dan itu periode SBY gitu. Dan kita pernah ngalamin sama Habibie Soeharto, kita ada Habibie, ada Gus Dur. Habibie kan kelengseran, terus abis itu pemilu ini Gus Dur, abis itu di-impeach kan tuh karena vote-nya ini jadi Mega. Oh enggak, dia mundur, Mega jadi presiden kan, Mega jadi presiden. Abis itu ya Gus Dur nggak penuh, yang penuh tuh baru SBY. Gila SBY. Kalau dipikir-pikir berarti Anda layak merilis album karena cuma dia ternyata yang beres gitu, rampung 1 periode full 2 kali malah. Nah si Jokowi ini 1 oke, 2 nggak tahu nih jadi ketiga apa ngegila. Kalau P3 sih, tapi memang dunia tuh berubah cepat sekali, kayak mungkin sebagian besar pemilih juga udah nggak inget gitu 98 tuh udah 24 tahun yang lalu gitu. Dan kita di keadaan dunia yang sangat berbeda. Udah ada NFT, udah ada kripto, Rusia sudah akhirnya menyerang Ukraina. Dan kemarin gue sempat ngebahas tentang ya sejarahnya Rusia, Ukraina dengan NATO, perang dunia kedua, perang dingin, lalala. Sampai yang sekarang keadaannya adalah Rusia lagi krismon gara-gara menyerang di embargo ekonomi, turun, diberikan sanksi ekonomi. Gue nggak tahu apakah nama pembenaran yang tepat itu embargo atau bukan. Akhirnya dia mendapati kondisi ekonomi lebih parah daripada tahun 98 dan katanya akan bertahan selama 3 tahun. Pertanyaannya adalah, kalau dia masih mempredik dong, kalau gue bohong kan gue tahu nih gue pasti dikasihkan sanksi secara ekonomi. Lalu apa gitu? Maksudnya dia nggak siap sih kalau dia jadi krismon? Pasti dia siap. Nah ternyata Jerman tuh kebanyakan ternyata minyak buminya besar banget ya gitu, ekspornya, ketergantungan kita terhadap minyak bumi itu gede banget. Jerman harganya udah mulai menaik. Di Amerika juga katanya 1 galon yang tadinya berapa udah jadi $15. Ternyata sekarang kuat-kuatan aja gitu. Kuat-kuatan siapa yang bisa bertahan di game ini lebih lama. Nah yang gue penasaran adalah kalau tradingnya dibatasi, lalu gimana dia bisa mendanai perang gitu? Karena perang tuh investasi bakar duit men, dan nggak tahu gimana baliknya. Katanya ada teori-teori bahwa perangnya Rusia itu didanai oleh kripto. Lalu bagaimana ceritanya kripto bisa ini? Kripto itu kan sistem keuangan yang istilahnya base-nya dijaga oleh community. Jadi lo tidak perlu ada bank yang mengawas. Makanya lo ada apa tuh istilahnya yang orang-orang investasi rigging gitu. Nah itu adalah community yang untuk mengawasi aliran dana tersebut, yang tadinya aliran dana tersebut diawasi oleh bank. Nah karena dia tidak mau mengacu pada World Bank, dan kalau ada aliran dana yang aneh World Bank pasti akan intervensi, diciptakanlah. Jadi kalau lo berinvestasi kripto sebenarnya lo mendukung penyerangan Rusia ke Ukraina. Enggak, sebetulnya gini, dalam perang tuh selalu kayak gitu, kayak
lu tuh nggak ada musuh sebetulnya, yang ada tuh lu kesamaan kepentingan. Kayak gue nggak setuju sih Rusia nyerang Ukraina, tapi gue sebel juga sama World Bank. Jadi apapun yang bisa menjatuhkan dia ya akhirnya lu terpancing atau terbujuk di dalam investasi tersebut. Nah yang gue bingung adalah, balik lagi nih, kan sistem trading itu kan A sama B sepakat value-nya apa, lalu ada yang penjamin. Dan dia nggak mau lewat itu, nggak mau lewat World Bank. Dia ciptain lah sistem kripto ini. Gue tuh pengen cari katanya apa ya yang mengawasi itu, bangun rigging itu bangun apa namanya? Sistem lupa. Nah, kalau trading kan supply demand, lalu benefitnya di mana gitu? Kenapa dia bisa dapat profit gitu? Apakah dari setiap platform itu kan ada selisih pasti yang profitnya diambil. Nah, apakah selisih profit itu ya gitu? Itu kan anjing duit receh banget. Tapi memang gue inget waktu awal pandemi ekonomi itu mandek, semua sektor investment mandek gitu. Kecuali di kripto itu sih sangat menggiurkan. Dan semua berasa wah bisa investasi banyak. Pokoknya waktu itu ada, gue inget di TikTok sih, ada miliarder kaya bilang pokoknya kalau nanti nggak tahu siapa yang di belakang Bitcoin semua akan terjerembab dan habis dan segala macam, itu akan worthless. Memang bener sih, value suatu barang tuh tidak ditentukan, meskipun ada yang mau beli dengan harga mahal bukan berarti benda itu valuable. Itu gue juga sepakat gitu. Value itu kan arbitrary lah, nggak jelas gitu. Dia bisa dari sejarah kepemilikan, bisa dari sejarah penggunaan, traveling benda ini mana kemana, itu jadi bisa jadi value gitu, atau penggunaan itu sendiri. Nah, akhirnya kebukalah katanya iya, tapi sampai sekarang juga Putin kan nggak ngomong saya lah yang nyiptain kripto aja. Tapi ini masalahnya sistemnya udah telat dan udah terimplementasi, udah beberapa negara yang bahkan udah punya ATM mesinnya. Berarti dia itu sistemnya trading sama bank akan punya kepemilikannya dan dia dikasih cash. Waktu itu sempat ada teori-teori kayak kan akan menyebabkan inflasi dan segala macam. Tapi gue rasa nggak menyebabkan inflasi karena mungkin ya kalau volumenya naik, tapi kan gimana nyiptain inflasi karena kan sebetulnya pertukaran antar dua orang doang gitu. Oke. Nah, terus sekarang Ukraina jadi dapat banyak sumbangan dari Bitcoin, which is kalau dia bisa menggunakan Bitcoinnya berarti nggak 100% Rusia, tapi enggak lah. Gue sih merasa ada orang lain yang lebih tinggi daripada Putin. Ya. Oke, jadi ketika tegangan terus meningkat atas krisis Ukraina, sebuah laporan baru mengklaim bahwa Kiev mengumpulkan donasi dalam bentuk Bitcoin untuk mendanai kemungkinan perang melawan Rusia. Ini presiden ya Kiev. Menurut laporan perusahaan analitik blockchain sistem blockchain ya, Elliptic, sumbangan senilai ribuan dolar telah merembes ke organisasi non pemerintah LSM ke kelompok sukarelawan. Jumlahnya tersebut meningkat 900% pada 2021. LSM sukarelawan kesal dengan korupsi pemerintah dan telah mengambil tindakan sendiri dan mendanai senjata dan pasukan medis tentara Ukraina. Gokil. Aplikasi pengenalan wajah yang mengidentifikasi apakah seorang adalah tentara bayaran atau mata-mata Rusia. Elliptic mengidentifikasi beberapa dompet kriptokrasi digunakan untuk kelompok sukarelawan dan LSM. Gokil. Nah, berdana lebih dari 570.000 US dollar sebagian besar selama setahun terakhir. Data laporan tersebut dilansir dari Vion News. Kenapa lewat kripto ya? Kenapa nggak lewat biasa aja? Apa yang terjadi kalau lewat biasa nih? Dan Ukraina tuh kasihan kayak minta tolong NATO-nya diem aja, cuma malah disuplai senjata, anjing banget, nggak ada ininya. Lu yang bikin gua ribut sama dia tuh lu nggak ada anjing. Terus pemerintah Ukraina ingin buat museum perang yang berformat NFT. Why? Kan perangnya belum kelar. Kok udah dikenang? Kasian banget anjing.
membuat NFT untuk mengenang invasi yang dilakukan oleh militer Rusia. Gokil. Siapa yang mau beli ini? Mungkin hal seperti ini tuh kebanyakan nonton ini ya, Pawn Star yang toko-toko cerita reality show tentang toko gadai di Amerika gitu, terus kayak emblem-emblem perang dunia lah dibeli dan segala macam. Tapi itu kan emblemnya beneran ke perang. Tapi kalau NFT tuh, gue sebetulnya sampai sekarang masih nggak paham sih. Nah, NFT gue ngerti sih itu community based, tapi kayak misalnya dulu trading kartu basket, rarity-nya tuh nggak di set dari awal. Rarity-nya itu ditentukan oleh alam dan demand dari fansnya itu sendiri gitu. Mungkin dulu kartu Jordan rookie ada 100 ya, tapi setelah waktu berjalan sisa cuma 2 yang grade berapa, ada grade-grade-nya, ada apa namanya istilahnya, penilai karya, pokoknya dulu penilai lukisan tuh apalah namanya, pokoknya kurator, ada kuratornya. Nah habis itu masih diminati dan itu jalan. Nah tapi kalau NFT, it's not like mesin itu nggak bisa produce lagi, mesin itu bisa produce. Kayak bukan kayak koleksi mobil, ya pabriknya udah nggak ada, mobil itu nggak akan diproduce lagi, mobil itu ya udah gitu. Bahkan bisa jadi kaya gara-gara dulu dikirain mobil ini bakal sukses, terus ternyata nggak sukses. Tapi banyak fanaticsnya yang bikin itu jalan. Nah NFT itu kan digital. Gue paham bahwa ini gue udah kayak orang tua gitu. Gue paham bahwa orang bisa pamer-pameran dalam digital, tapi museumnya apa? Pelor. Kan pelornya nggak ditembak, ke perang juga enggak. Kalau dulu pernah pelor yang pernah menembus Jenderal Sudirman, pasti value-nya gede itu.